Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Amin. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan di pagi ini bisa bangun pagi, alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih menghidupkan di pagi hari ini. Dan kemudian Allah memberikan kenikmatan ibadah. Alhamdulillah barangkali ada yang bisa melaksanakan tahajud di malam ini, kemudian melanjutkan dengan tilawah, salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, dan tentu kenikmatan lain yang tiada taranya yang juga kita harus syukuri adalah kita bisa berjumpa, bermulazamah dengan para guru kita di tiap pagi bersama Majelis Keluarga Indonesia. Tiap pagi alhamdulillah kita bisa menambah ilmu, wawasan, dan ujung-ujungnya kita bisa menambah, Allah memberikan kenikmatan iman dan ketakwaan. Dan itulah ketika bertambahnya iman dan ketakwaan ini adalah salah satu kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai hal yang kecil, kenikmatan kita untuk bisa bernapas, kenikmatan kita untuk bisa makan enak gitu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, dan bisa bersilaturahmi dengan jamaah semuanya di sini, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, dan kita saling mendoakan mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita umat akhir zaman yang selalu dirindukannya. Jadi disebut dengan dalam sabda Nabi Muhammad SAW dengan saudaranya. Dan inilah saudara yang dirindukan ini yang kita bertekad untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih seputar tentang keluarga ya. Insya Allah kita akan kembali mengupas tentang bagaimana keluarga kita, karena ini keluarga yang harus kita jaga. Dan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita eh, dari api neraka, dan dimulai dengan diri kita, ku anfusakum, yaitu diri kita yang harus kita jaga, kemudian keluarga kita. Dan ini senantiasa harus diingat oleh kita semua, kewajiban untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, sebagaimana kita menjaga keluarga kita untuk supaya tidak kelaparan anak kita misalkan ya, anak kita selalu sehat walafiat. Dan paling puncak sesungguhnya kita menjaga anak-anak kita, keluarga kita, agar terjauh dari api neraka, sebagaimana kita juga menjaganya di dunia ini dengan penjagaan yang sangat baik, yang terbaik tentunya. Tentu, dan penjagaan yang paling puncaknya itu adalah kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara kita tentu menambah ilmu, wawasan, bagaimana cara mendidik anak-anak kita dengan baik, dan bagaimana cara menjaga keluarga dengan baik, itu salah satunya dengan ilmu. Karena ilmu itulah yang kita akan memiliki tahu wawasan bagaimana menjaga keluarga kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Itulah puncak penjagaan sesungguhnya, kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di apa namanya di kajian kemarin kita masih membahas tentang surat Al-Hujurat ya, dan itu adalah eh, sebuah perintah dari Allah atau sebuah larangan dari Allah Ta'ala untuk menjaga dari tiga jangan ya, di ayat ke-11, kemudian di ayat ke-12, dengan ada tiga jangan lagi yang insya Allah akan kembali dikupas. Ini kaitannya dengan parenting atau pendidikan anak itu sangat besar. Karena dalam pengantar yang saya kirimkan ke jamaah semuanya, bahwa anak kita
itu adalah mirroring atau cermin dari kita sendiri ya. Ketika kondisi kita baik, maka insya Allah anak kita akan juga baik. Karena itulah pondasi yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah yang paling pertama adalah soal adab ya. Tentu keimanan dan adab itu menjadi sebuah pondasi yang harus kita jaga dalam diri kita lebih dulu, sehingga ketika anak-anak kita melihat kita, meniru kita, meneladani kita, menjadi sebuah teladan yang benar, yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, karena kita sudah dari awal mengokohkan diri dengan akidah, mengokohkan diri dengan tauhid, dan mengokohkan diri dengan adab itu. Dengan adab itu akhlak ya. Karena itu perintah dari Allah dan Rasulnya untuk menanamkan akhlak yang penting, karena ini berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan anak kita dan juga masyarakat di sekitar kita. Ketika tiga jangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, jangan saling mencela, saling memperolok, kemudian jangan memberikan suatu panggilan yang jelek kepada orang lain, apalagi terhadap anak kita gitu ya. Jadi berilah panggilan-panggilan yang baik gitu ya, walaupun kita marah, yang sampai kita tersulut emosi, tapi panggilan dengan panggilan-panggilan yang penuh keberkahan dan menjadi doa gitu ya. Kalau dikisahkan misalkan yang sudah banyak kita dengar ya, ketika Syekh Sudais yang dulu waktu kecil nakal, kemudian Allah memberikan inspirasi kepada ibunya untuk memanggil sang anak itu dengan sebutan si imam masjid gitu ya, si imam Masjid Haram, walaupun dengan nada yang mungkin marah gitu, tapi ada sebuah doa di situ, yaitu untuk mendoakan anaknya menjadi imam Masjidil Haram, dan Allah mengabulkan doa itu ya. Dan barangkali kita pun begitu bisa menerapkan dalam sehari-hari untuk memanggil anak-anak kita dengan panggilan yang baik dan menjadi sebuah panggilan yang doa. Sebagaimana kita menamai anak kita dengan panggilan dengan nama-nama yang baik tentunya. Ada nama misalkan disebut dengan Abdurrahman. Nah, kita berharap dia menjadikan seorang hamba yang penuh kasih sayang gitu terhadap sesama gitu ya. Ada juga yang dipanggil dengan namanya Abdul Aziz misalkan, dan kita berharap Allah memberikan keperkasaan, kekuatan kepadanya sehingga kelak menjadi pemimpin yang diharapkan oleh umat. Dan itulah sebuah doa ya dari nama yang kita berikan kepada mereka, kepada anak-anak kita. Dan kemudian bisa dipanggil dengan panggilan-panggilan yang juga menjadi doa gitu ya. Dan inilah yang penting kenapa Allah melarang sebuah panggilan yang buruk terhadap sesama, karena ini adalah akan membuat frekuensi atau keburukan ya, tidak hanya untuk orang lain, juga untuk kita, akan kembali kepada kita. Hubungan menjadi tidak baik, salah satunya karena panggilan-panggilan yang buruk tadi. Karena itulah sahabatku yang muliakan Allah, di surat Al-Hujurat tadi Allah sudah mempertegas tentang larangan itu, dan insya Allah akan kembali dijelaskan lanjutannya ya. 3 jangan Ya, dalam surat Al-Hujurat di lanjutannya. ayat ke-12, dan ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita menanamkan adab dalam diri kita, sehingga itulah cermin yang akan nanti tiru oleh anak-anak kita, generasi kita, bagaimana orang tuanya menjadi orang tua yang penuh dengan adab. Baik, alhamdulillah Babe sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Masya Allah. sehat-sehat Be? Sehat walafiat. Afwan, ini saya ingin pakai komputer, terus ada hambatan, gitu aja sih sebenarnya. eh ya, sebentar. Moga-moga tidak snoring. Mana ini kok nggak ada pegangan? Tidak ada. Oh, ini mana nggak bisa lagi. Masya Allah. Oke lah, seadanya dulu. Sambil berupaya sebisa mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Ya. Kita lanjutkan lagi kaji kita tentang mirroring. Ya, like mother, like daughter, like father, like son. Ya, apa ini member? Oh ya,
Meeting ID-nya sebentar. Nah, bisa nih. Bisa. Meeting ID-nya sehingga saya bisa share nantinya gitu loh maksud saya. Meeting ID-nya 857. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 8 nggak mau dia. 8 bisa. 8 57, maafin ya, 857 51 63 51 27. Join. Minta password 630 63. Oh, 630-nya banyak banget ini. 630 kajian ya, 630 angka M kecil 8 85 5 K besar 4 I kecil. Susah juga ya. Biasanya bismillah. Nah, dengan begini saya bisa join. Nah, nanti saya bisa share dan bisa ngelihat beberapa join with computer audio. Saya kecilin habis dulu supaya nggak snores. Nah, dengan begini saya bisa men-share beberapa yang saya pikir penting untuk diketahui teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. You are what you think, udah berlalu. Sekarang kita masuk keluarga. Kalau keluarga, like mother, like daughter. Bagaimana emaknya, begitu anaknya. Like father, like son. Bagaimana bapaknya, begitu juga anaknya. Baik, kalau dalam hati kesal sama anak, maka sebenarnya dalam hati anak itu kesal sama kita. Gitu kan, mirroring kan. Kalau kita, wah gedek banget sama nih anak gitu. Kalau itu dari hati, maka si anak pun berkata, gue juga gedek sama lo, cuma nggak kedengeran. Ya, mirroring. Kalau itu ungkapan lisan yang kita ucapkan secara spontan, insya Allah kagak. Itu hanyalah emosi sesaat. Tapi yang lebih jahat dari itu adalah prasangka, gitu kan? Kemarin sampai situ kan, berprasangka buruk sama anak sendiri itu sejahat-jahatnya manusia, sejahat-jahatnya orang, sejahat-jahatnya perkataan. Saya bukan ngomong sembarang, tapi emang ada dalilnya. Iya, kumadzona fainadzona akdabul hadis. Yang paling dusta perkataan itu adalah prasangka. Ya, laki sama bini sama laki, prasangka buruk, bini sama anak, emak sama anak, bapak sama anak, itu sejahat-jahatnya suasana. Sejahat-jahatnya, dan awal mula kehancuran, awal mula perpecahan, awal mula perceraian, awal mula malapetaka itu adalah prasangka. Wih, cakep tuh kalimatnya. Awal mula malapetaka adalah prasangka. Jadi jangan prasangka, ya jahat. Saya lebih jahat daripada ucapan. Gimana sih Ustadz? Ucapan kan kedengeran. Kalau prasangka dalam hati sih gitu. Justru dengerin makanya. Justru ucapan itu sama prasangka, kata Nabi lebih jahat prasangka. Karena Nabi paling tahu, Nabi paling jago. Prasangka itu getaran hati. Prasangka itu resonansi dari pikiran. Frekuensi dari neurotransmitter. Tuh pikiran, tuh prasangka ya. Itu yang membuat kejadian. Jadi lebih dahsyat pikiran, lebih dahsyat perasaan, lebih dalam hati ketimbang cuma sekedar ucapan gitu ya. Baik. Nah, jadi sampai di sini kita punya tips dari Al-Quran supaya nggak jadi prasangka gimana tuh. Nah, mohon maaf ayatnya udah ditampilin belum? Surat Al-Hujurat ayat 12.
Al-Hujurat ayat yang ke-12. Sudah ditampilin belum? Karena dikasih ketupat, prasangka baik aja, makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tampilin Ustaz Khalis, mohon maaf. Silakan, Hujurat, Pak. Kang. Pedes, Pak. Sudah, Be? Nah, aduh kecil amat. Artinya bacain, artinya apa tuh? Mau lancar. Nggak bisa digedein nih. Saya buka sendiri ya. Saya buka juga ya. Supaya bisa saya baca. Mana dia? QS. Al-Hujurat 12. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan. Karena, maaf, sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan jangan mencari-cari keburukan. Dan jangan bergunjing. Ketika saya membawakan ayat ini, ada orang bilang, wah ini nggak cocok Ustaz buat keluarga. Apanya yang nggak cocok, saya bilang. Ini kan buat umum. Justru sama keluarga dulu, jangan prasangka. Ngaco aja. Iya, saya diundang kemarin di BUMN 2 bulan lalu. Tentang keluarga ya Ustadz, ya. Saya bilang aja Al-Hujurat 12-13, 11-12. Ustadz, ini kan soal bergunjing. Ini kan soal prasangka. Yang paling banyak bergunjing kakak sama adik. Yang paling banyak prasangka orang tua sama anak, saya bilang. Justru ayat ini buat keluarga. Justru ayat ini dipakai dulu di keluarga sehingga dampaknya keluar jadi kagak. Kalau ayat ini diabaikan buat orang luar doang, terus orang dalam kagak gitu. Justru akhlak itu di rumah bukan di jalan. Justru kelakuan yang diukur itu dalam rumah, bukan di luar. Di luar banyak pencitraan. Pencitraan. Ingat siapa ya? Ya, pencitraan gitu loh di luar. Kalau di dalam rumah tuh yang ori. Kalau pengen tahu sifat laki, tanya bininya, tanya supirnya, tanya pembantunya. Kalau mau tahu tanya tentang seorang perempuan, seorang istri, tanya pembantunya, tanya supirnya, tanya yang di rumah. Tanya lakinya, tanya anaknya, tanya orang yang bertamu, tanya orang yang nginep sebulan di situ, baru tahu tingkah laku aslinya. Ya, jadi itu kalau mau tanya gitu ya, mau lihat aslinya, bukan di luar mah pakai baju koko pencitraan, di dalam yang sebenarnya akhlak itu bukan di luar. Nah, jangan berprasangka buruk sama anakmu, jangan berprasangka buruk sama suamimu, jangan berprasangka buruk sama istrimu. Gitu balik begitu ya, jangan berprasangka buruk. Yang kedua, jangan mencari-cari keburukan. Udah pasti ada. Jadi tapi Tuhan bilang tutupin, tutupin. Apalagi dipermalukan di depan orang. Waduh, anak kita di ngomongin di depan orang. Aduh, seancur-ancurnya ucapan. Ya, keburukannya pasti ada. Makanya jangan dicari-cari, jangan ditonjolin, jangan disebutin, jangan diliatin. Tutupin, tutupin keburukannya dengan perbaikan, dengan kelakuan, dengan tindakan recovery gitu ya. Yang ketiga, jangan bergunjing, jangan ngomongin anak kita. Ya, jangan ngomongin anak kita. Baru dia tahu suasana jadi agak enak ya. Nah, tiga ini menjadi penutup dalam bahasan kita. Tiga hal ini. Jangan berprasangka, jangan cari kesalahan, jangan ngomongin dia, jangan bergunjing. Nah, maaf. Relevansinya apa dengan relevansinya adalah dia akan melakukan hal yang sama. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah tadi. Anak itu selembar kertas polos putih kosong. Ya, dia mengikuti apa yang dia lihat.
dia mengikuti apa yang didengar, dia mengikuti apa yang ditampilkan. Kemarin ada seorang ibu bertanya sama saya, Ustadz, bagaimana kalau kita pernah melakukan hal ini? Apakah ibu itu hadir sekarang, Mas Khalis? Siapa itu kemarin? Hadir Be, lanjut Be. Saya mau nanya maksudnya sama ibu itu. Siapa kemarin tuh? Bu Elvina ya, tuh Bu Elvina tuh Bu Prey. Bu Elvina, Bu Elvina. Bu Elvina, ngobrol dong. Dialog dong. Atau selain Bu Elvina, yang penting hubungannya tentang recovery. Ayo, saya kepengen dialog. Nggak mau ngomong sendirian, nggak mau monolog. Silakan Bu Elvina, udah hadir juga di sini Be. Atau siapapun silahkan yang hubungannya dengan recovery, ayo. B, Assalamualaikum. Salam. Baik, kalau maaf, mungkin bukan itu sedikit apa ya, teman saya B. Dia ayahnya itu dan anaknya itu sampai saat ini kayak apa namanya bermusuhan. Tom and Jerry. Karena anak ini katanya lulusan pondok SMA, tapi kemudian ayahnya mengharapkan yang lebih tinggi si anak ini. Mungkin misalkan jadi hafiz Quran atau apa gitu kan. Yang itu anak ini merasa ditekan sama ayahnya, akhirnya dia seperti membentengi diri dan bermusuhan dengan ayahnya. Ketika di rumah pun kadang-kadang kata teman saya yang ibunya ini sering berantem. Sampai suatu saat ayahnya ini mengingatkan istrinya bahwa tolong ingatkan si kakak untuk bla 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 bla. Dan si anak ini mendengar bahwa ibunya dimarahi oleh ayahnya. Anaknya langsung mendatangi ayahnya, kemudian ngajak, jangan marahin ibu saya, katanya itu. Kalau kamu mau, bahasanya kalau nggak salah gitu, kalau kamu mau langsung bicara sama saya dan kita berantem gitu. Nah, itu B. Itu ya. Jadi kayaknya ada luka ya B ya terhadap anak. Itu yang pertama. Yang kedua B, mohon maaf, teman saya perempuan, dia ketika anaknya lahir, anaknya dititipkan oleh ibunya atau oleh neneknya. Dengan alasan bahwa waktu itu neneknya ini merasa bersalah terhadap si cucu. Waktu itu ibunya meminta anaknya yang perempuan ini untuk menggugurkan kandungan karena ibunya tidak setuju dengan suaminya. Ketika rasa bersalah itu ada, maka kemudian ketika lahir neneknya minta merawat anak itu dan teman saya menyetujui. Tapi sekarang hasilnya adalah anak ini usia 24 tahun dan merasa anak ini dibuang oleh ibunya. Karena kenapa saya dirawat oleh nenek gitu. Tinggal satu lokasi di Depok, tapi hanya berjarak 10 menit kalau naik motor, dan anaknya nggak mau tinggal di rumah, lebih memilih kos. Dan sampai saat ini belum terselesaikan B. Itu juga kayak luka masa kecil ya B. Nah itu B. Baik. Nah ini keren. Yang pertama kita bahas ya. Yang pertama adalah tentang anak yang menjadi kurang ajar sama ayahnya karena ayahnya salah didik, ya, sehingga ayahnya justru menjadi musuh bagi anaknya dan anaknya berani berkata, duel aja deh Pak kalau mau gituin mamah gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Baik. Nah, gimana kalau kasusnya kayak begini? Balik lagi. Saya menemukan satu materi yang ternyata otak-otak yang rusak itu bisa dibenerin dengan sholat. Ya, bisa dibenerin dengan sholat. Seorang dokter, saya bacakan ya, seorang dokter, dia sebelumnya dokter kafir di Amerika ya. Ia kagum dengan sebuah penelitian yang dia perdalam tentang sholat. Ya, dokter Amerika ini, dokter neurolog, dia masuk Islam ya ketika dia menyelidiki tentang ya
Oke, bentar, saya langsung ke penelitiannya. Ditelusuri bagi dari tarik untuk Islam, dokter menemukan bahwa baik. Ditanya ya, ini ahli neurolog ya. Terdapat beberapa urat syaraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki oleh darah pada setiap inci otak manusia. Ya, padahal setiap inci memerlukan darah, tapi fungsinya harus pas, harus normal. Setelah membuat kajian yang memakan waktu, dia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat syaraf di dalam otak tersebut, melainkan ketika orang sedang sujud, gitu, ya. Dan urat syaraf itu memerlukan darah untuk beberapa saat tertentu saja. Jadi struktur, dia ahli neurolog ya, ada gambarnya ya. Jadi ada di bagian di otak tersebut, siapa itu? Hidung. Ada di bagian di otak tersebut, itu. Ada di bagian di otak tersebut, dia hanya bisa bekerja ketika dialiri darah. Dan kalau dialiri darah terus-menerus berbahaya. Kalau tidak dialiri darah berbahaya. Jadi darah hanya boleh sesaat di bagian di otak itu. Dan ternyata itulah yang membuat dia masuk Islam. Tahukah Anda apa fungsi daripada otak itu di dalam yang itu? Recovery. Ya, recovery. Mana dia tadi itu? Panjang artikelnya. Ya. Balikin kameranya gimana? Balikin kameranya gini. Oh iya. Recovery, ya. Recovery di situ tuh. Ya. Jadi otak yang rusak kayak contoh tadi, ya karena situasi, karena keadaan, selain yang saya sampaikan kemarin dengan Silva Ultramind, yaitu kembali ke masa itu, kemudian minta maaf, minta nyesel begitu, ungkapkan. Begitu juga ternyata sholat juga mampu memperbaiki kerusakan itu. Jadi apa yang mesti dilakukan? Komunikasi. Si bapak harus berani, si bapak harus mau, harus sanggup mengatakan, nah bapak menyesal, bapak minta maaf, bapak berjanji, mesti. Kalau enggak jadi recovery. Harus, ya. Kalau saya lihat dalam kasus ini si bapak yang salah, ya. Dia memaksakan kehendak untuk anaknya. Kesalahan ini harus si bapak tebus dengan cara bapak menyesal, bapak minta maaf, bapak tidak akan melakukan lagi. Yuk kita begitu, bapaknya mesti lakukan itu. Nggak ada toleransi, no doubt, nggak ada embel-embel lagi, mesti lakukan itu. Kemudian setelah itu memperbanyak komunikasi. Jadi gini, komunikasi kan tiap hari. Dia udah setahun nggak komunikasi, maka komunikasi sehari menjadi 2 kali untuk mengcover yang udah lewat. Waduh, udah 3 tahun dia, kalau begitu dia sehari 3 kali komunikasi. Jadi untuk mengcover yang dulu-dulu. Cara komunikasinya, khatibun nas ala qadri kulihim. Menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, nggak usah komunikasi. Ya berarti Anda nggak mampu melakukan perbaikan, Anda nggak mampu melakukan recovery. Begitu aja. Ya, jadi recovery yang dimaksud sama seperti kemarin, harus disampaikan, harus datang, harus bilang nyesel, harus kembali ke masa itu. Ingat nggak? Itu kuncinya, ya. Kata kuncinya depannya apa? Ingat nggak? Kata-kata itu memaksa orang membuka lembaran yang sudah terjadi. Recovery-nya gitu. Ingat nggak pada waktu itu? Pada waktu papa suruh kamu begini-begini. Papa maksa, padahal itu, aduh, papa nyesel lah, papa salah, dan seterusnya. Yang kedua, sholat tadi. Ya, karena di bagian otak itu dimasuki syaraf dan itu akan memperbaiki semuanya. Gitu. Lalu bagaimana dengan kasus yang kedua ketika itu terjadi? Nah, ini mohon maaf, beratnya minta ampun karena kesalahan itu fatal. Ya. Berniat menggugurkan itu berniat membunuh walaupun nggak kejadian. Ya, yang pertama, yang kedua, dan dilaksanakan pula dengan tidak mau merawat. Mau tetapi nggak ada alasan. Orang dirawat sama nenek kok begitu ya, sehingga udah pasti menolak untuk merawatnya. Ya neneknya juga sih, kenapa terlalu dalam ikut campur. Jadi teman-teman sekalian, kompleks sekali yang namanya masalah keluarga hal ini. Kalau untuk yang pertama jelas, yang kedua perbaikannya ya sama, tapi kecil kemungkinan. Yang kalau yang pertama sih insya Allah beres tuh. Kecil kemungkinan, kenapa? Karena si anak sudah merasa nyaman di tempat yang lain.
Comfortable zone ini yang membuat apa sih hidung, ya Allah ya Rabbi. Ya, tuh kelihatan tuh si hidung tuh selalu nempel tuh dari sini dulu. Ya, comfortable zone yang seperti ini yang membuat si anak non comfortable jadi lawannya ketika berdampingan dengan si ibu. Kalau nggak diperbaiki ini bahaya banget. Bahayanya adalah si anak, oh ini jadi gemercek ya, nggak apa-apa deh. Apa tuh gambar apa tuh Haikal Hasan gemercek? Iya, gemercek gitu ya. Padahal gambarnya gambar PowerPoint loh. Gambar PowerPoint show padahal. Ya. Apa yang membuat si anak ini begitu nggak nyaman depan ibunya? Ya karena kesalahannya dari awal. Apa yang membuat si anak ini nyaman dengan neneknya? Karena dia yang menerima gitu. Nah, kalau begini ceritanya, penyatuan kembali, kalau nggak besar-besar hati, kalau nggak bisa zikir bareng tiap hari, kalau nggak berjamaah bareng tiap hari, ya lebih bagus tetap aja berpisah dengan menjaga hubungan gitu. Ya, banyak sekali sebenarnya kasus yang terjadi seperti yang contohkan Ibu Is ini, cuman gini, gini. Daripada lo tinggal di sini ribut, mendingan lo tinggal di luar ngontrak. Datang aja sekali-kali, jadi kita nggak ribut. Begitu kurang lebih. Ada nggak yang gitu ngalamin? Banyak nggak? Banyak ya? Banyak yang ngalamin kayak gitu ya. Daripada lo tinggal di mari ribut sama gue, kata itu orang, kata emaknya, mendingan lo ngontrak aja deh. Biar sekali-kali aja datang, biar jadi nggak ribut. Ada yang kayak begitu. Ya. Ada yang kayak begitu. Nah, itu berarti ada hambatan dalam komunikasi. Ada hambatan. Ada salah satu di antaranya nggak sabar, salah satu di antaranya nggak bisa mengerti. Tapi itu sebuah solusi. Jadi, jauh itu 10 menit naik motor itu, Boys, nggak apa-apa ya. Kalau ternyata itu menimbulkan kedamaian, menimbulkan tidak ribut. Gitu ya. Menimbulkan kedamaian, menimbulkan tidak ribut. Mulailah dengan bawain nasi uduk, lontong sayur, risol, Bang Hasan. Mulailah membawakan makanan buat si ibu setiap pagi. Mau dimakan, mau kagak, kayak tiap pagi. Ini kalau si anak mau mendapat ridho ibu, ya, si anak mau mendapat ridho ibu. Nanti si ibu juga bawain anaknya sarapan. Deh, siang kerja, aktivitas. Mau ketemu lagi, besok pagi lagi. Gitu, mau ketemu lagi, besok pagi lagi. Gitu ya. Itu, yes. yang anak perempuan ini yang tinggal satu kota itu dia kalau ibunya telepon, menurut teman saya tidak pernah diangkat teleponnya. Kalaupun WhatsApp itu 2 hari kemudian baru dibalas, walaupun ibunya bisa melihat itu udah dibaca sama si anak itu. Jadi anaknya ini untuk jadi kata Babe bawain nasi uduk atau segala macam itu kayak udah nggak mungkin, Be. Sementara ibunya sendiri masih merasa gengsi untuk mendekati anak, karena belum apa-apa anaknya pasti udah marah-marah dan menjauh gitu, Be. Itu yang apa menjauh, belum apa-apa, itu bagian dari yang kita bahas, yang kita haramkan hari ini bagaimana. Bilangin dia dulu. Jadi gini, bilangin dia begini, Bu, jauhin dulu yang begini-begini, yang ayat tadi ya, prasangka dan sebagainya, jauhin dulu. Sebab begini, kalau ibu dalam hati, saya pengen sih datang, ntar ditolak lagi. Saya pengen datang, ntar ditolak lagi. Ntar ditolak. Nggak apa-apa deh, datang aja. Begitu datang ditolak, tuh kan ditolak. Bukan ditolak, lu udah memutuskan lu bakal ditolak, begitu kan? Gitu. Caranya gimana? Supaya membenarkan tapi mengabaikan. Nah, membenarkan tapi mengabaikan. Benarkan begini, iya ditolak, tapi itu dulu. Gitu. Ya, itu kalimatnya. Ya, iya benar ditolak. Justifikasi kan. Membenarkan kejadian kan. Cuman hope-nya ada kan. Justifikasi tambah hope sama dengan sukses. Ya. Pembenaran tambah harapan sama dengan keberhasilan. Ya. Justifikasi. Mana nih Bu Darmi? Biasanya Bu Darmi suka highlight kata-kata yang paten nih. Justifikasi tambah hope sama dengan sukses. Ya. Justifikasi tambah hope sama dengan sukses.
Jadi dibenarkan dulu. Iya, ditolak. Iya, ditolak. Udah 10 kali ditolak, benar ditolak, ditolak. Dan hari ini kagak, gitu loh. Jadi pembenaran supaya kita masuk ke dalam sistem apa namanya inner cell, ya, baru kemudian kita bawa keluar. Iya benar, tapi kalau hari ini tidak, bawain. Dibuang. Oh iya memang kalau hari ini memang dibuang. Rencananya sih besok mau ngasih lagi dan besok nggak dibuang. Main kuat-kuatan prasangka. Gitu. Justifikasi tambah hope sama dengan sukses. Ya, di plus hope sama dengan sukses. Justifikasi ditambah hope sama dengan sukses. Rumus matematika. Gitu ya, Bu Is. Kalau anaknya di pihak yang keras, ibunya yang mesti lakukan. Kalau ibunya penuh cinta hati, kagak ada istilah gengsi sama anak. Kalau hati ibunya full dengan cinta, nggak ada siapa duluan, gitu ya. Dia kan anak, itu egois. Dia kan anak, mesti dia duluan minta maaf, itu egois. Nggak usah begitu, tenang aja. Sambil nyakitin anak, gitu. Jadi oke. Oke, ya Bu ya, ibunya mesti buang gengsinya. Deketin anaknya nggak apa-apa, demi masa depan anaknya. Percaya saya, kalau kayak begini terus, anaknya kartu mati, nggak bakal jadi kemana-mana. Nggak bakal sukses, kenapa? Karena tidak berada dalam ridho orang tua. Gitu ya. Ibu mesti ngalah, mesti ridho sama anaknya. Ibu mesti going down, ibu mesti nggak apa-apa, mengaku salah sama anak nggak apa-apa. Ya, barangkali ada 14 hak anak yang ibu abaikan, yaitu apa? Mengajarinya Al-Quran, mengajarinya sholat, itu hak anak, ya, kewajiban orang tua, mengenalkan dia dengan akhlak, mengenalkan dia Allah, mengenalkan dia dengan Nabi, mengajarkan dengan cinta. Anak berhak dicintai, anak berhak dicintai, orang tua wajib mencintai. Sekali lagi ya, anak berhak dicintai secinta-cintanya. Orang tua wajib mencintai secinta-cintanya. Dalam kasus temennya Bu Is ini, kalau ibunya penuh cinta, dia pasti datang, dia pasti peluk, dia nangis. Kalau nggak bisa nangis, bawa bawang merah, sosot matinya sampai nangis. Bawa duduk sama sambel, gitu. Yang penting diajak ngaji juga ya, Be ya, di MKI ini, temennya Bu Is ini. Ajak ya, makasih, Be. Atau minimal rekaman ini di-share Bu Is ya ke temennya. Iya, siap. Bu Elvina mau merespon, Bu Elvina? Ada Bu Elvina nih udah standby. Silakan Bu Elvina. Silakan Bu Elvina. Suaranya nggak. Orang tua wajib mencintai anak dan anak berhak dicintai. Kamu yang ini pakai nggak dilipat? Ya, dilipat aja Bu, dilipat aja. Suaranya nggak muncul, Bu Elvina ya. Bu Elvina tidak terdengar. Jadi ininya dampaknya luar biasa, Pak ya. Hak-hak anak yang tidak dipenuhi di ketika kecil ini Saya diprotes sampai dewasa ya. Ustaz Solis. Iya. Saya diprotes ketika bilang, Ustaz Eka kebalik. Anak yang mesti mencintai orang tua. Anak lo orok, anak lo bayi. Dia belum tahu. Lo cinta anak lo lebih dulu. Nanti anak lo baru bisa mencintai lo. Dia kelas 1 SD, dia belum ngerti. Bisa anak mencintai orang tua dan anak bakti sama orang tua kalau anaknya udah mumayyiz, udah akil, udah berakal, udah bisa membedakan baik dan buruk. Kira-kira itu 12 tahun ajarin dia taat sama orang tua. 11 tahun ajarin dia taat sama orang tua. Tapi anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bagaimana dia mengerti cinta? Jadi tetap orang tua mencintai anaknya lebih dulu. Nanti anaknya bakal mencintai. Tapi makanya saya bilang tunaikan hak anak itu.
Anak berhak dicintai daripada bos. Anak lebih berhak dicintai daripada atasan. Anak lebih berhak dicintai daripada pasangan. Anak lebih berhak dicintai daripada siapapun, kecuali Allah dan Rasulnya, ya, dan siapapun, gitu. Ya, anak yang menjadi amanah, nggak bisa putus. Lagi rapat sama pimpinan, anak telepon, bilang, Pak, maaf, anak saya telepon, gitu. Anak nggak punya konsep waktu. Bagi dia sekarang ya sekarang. Nanti kalau kita begitu, anak akan balik. Inilah makna ketika saya mikir materi apa yang mau disampaikan, mirroring. Maksudnya apa? Gimana lo sekarang, itulah kelakuan lo. Gitu. Dan alhamdulillah Mas Khalis barusan menyampaikan dampaknya akan berlanjut. Iya, karena startnya itu yuladu ala fitrah. Begitu Mas Khalis, begitu Bu Elvina. Bu Elvina, silakan. Bisa. Suaranya udah muncul belum? Bu Elvina? Beliau bicara tadi, tapi nggak kedengeran Mas Khalis. Iya, iya. Sekarang kedengeran nggak? Halo? Nggak Baik. bisa Bu, kecil Silakan. banget. Kalau ada yang lain, yang ingin juga menyampaikan sharing tentang pengalaman dalam rumah tangganya ya, dalam keluarganya, berinteraksi dengan suami, dengan anak, dengan pasangannya gitu ya. Dan ini sangat penting mumpung ada Babe bisa ngobrol di sini nih. Kita manfaatkan waktu yang berharga ini. Nah, ini udah siap-siap jalan nih. Udah siap-siap sarapan, ngopi, cus, jalan. Kemana Be acara ini Be, pagi ini Be? Kang Selo, on nggak beliau? Hadir, Be. Oh iya. Anda janjian sama Pandang. Oh, siap. Siap, silakan lagi. Mumpung masih ada waktu nih, cepetan. Saya temennya dialog nih. Mulai besok sama saya banyak dialog. Nggak mau sendirian. Saya pernah marah-marah sama anak saya ketika anak saya masih SMP. Silakan Bu Sri. Sudah raise hand. Bu Sri Haryanti. Bu Elvina dibantuin sama anak-anaknya coba. Nggak ada suara. Assalamualaikum, Be. Salam. Ibu Sri. Be, mau tanya nih, Be. Saya itu Siap. kalau dibilang anak-anak tuh katanya garing banget gitu. Jadi Apa? komunikasi saya tuh dibilangnya garing, Ibu gitu. Jadi mereka kurang bisa mau ngadu apa-apa ke saya gitu. Tapi mereka mandiri, tapi nggak komunikasinya tuh nggak manis lah gitu kalau dia bilang ibu garing gitu. Nah, saya tuh nggak punya diksi-diksi yang bagus gitu, yang bisa nyambung gitu, karena apa jarak antara saya dengan anak-anak itu jauh sehingga nggak suka ya, saya juga nggak update apa ya gitu ya, situasi atau gimana gitu. Jadi saya juga Gitu. ngerasa nggak nyaman gitu, Pak Babe. Gimana ya, Be? Iya, gini. Baik sayang. Gini. Keluhan yang Ibu sampaikan itu banyak banget yang bilang ke saya. Dan saya mau ngejalanin apa yang Ustadz bilang. Anak saya bilang, Mama aneh gitu. Kalau sekarang, Mama garing. Iya. Betul sekali anaknya. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyesuaikan cara bahasanya. Kita nggak bisa menyesuaikan busananya. Kita nggak suka apa yang dia suka. Kita nggak makan apa yang dia makan. Kita nggak pakai baju warna sebagaimana yang dia pakai warna gitu. Jadi kita nggak berusaha menjadikan passing dan leading gitu kalau dalam NLP gitu ya. Passing itu penyejajaran, mensejajarkan diri kita dengan anak ya. Nah, kalau bisa Bu, triknya dari saya adalah ibu duluan yang bilang garing. Ibu garingin dia gitu kan. Kamu mau kemana? Mau kampus? Ih, dandanannya garing banget gitu. Mama yang garing. Nah, udah mulai tuh. Kalau kata-kataan garing tuh udah sejajar tuh gitu ya. Kan gini, kita kalau mau ngebalap orang dan kemudian kita menjadi lead, menjadi pimpinan yang diikuti, kita sejajar dulu, Bu. Gitu kan. Balap mobil, dia di depan nih, kita di belakang jauh nih Bu, jauh gitu. Syaratnya supaya kita bisa ngebalap dia kan kita gas kencang supaya sejajar.
begitu sejajar ngeng udah sama baru kita bisa balap dia begitu kan Bu ya, ngeng gitu kan. Nah itu yang disebut passing, itu disebut leading. Ketika di depan ketika belok kiri dia kiri, kita kanan dia kanan begitu. Nah itu bisa dengan cara seperti itu gitu ya. Kalau dia sukanya K-pop ya apa boleh buat, untuk memperbaiki tingkahnya ibu mesti ikut K-pop juga gitu. Oh gitu ya Mas. Apa yang dia suka aja. Ibu juga suka, walaupun ibu tahan, ibu nggak suka, nggak ada dia langsung dimatiin misalnya. Tapi di depan dia oke juga gitu ya. Kalau dia sukanya gimana, ibu begitu. Kalau dia sukanya A, ibu A. Kalau dia sukanya B, itu B. Itu cara supaya dianggap, dikatain nggak garing gitu. Itu penyesuaian penting Bu, penting. Asal jangan dia pakai polkadot, ibu polkadot aja. Nah itu baru. Iya. Ajak Jadi dia sukanya apa, minumannya apa gitu ya. Misalnya yang paling cepat itu adalah makanan dan minuman ya. Ibu lagi di luar. Lagi di luar WA. Bawain apa? Maaf. Belum ada itu air hangat apa kopi ya? Kamu itu dong, bikinin ini nih. Bikinin kopi papa, Kak Asia aja yang bikinin. Hah? Sini jempol. Solid. Ini. Iya, bentar ya. Aku nggak usah papa lebar, papa di bawah aja, nggak kelihatan kok sama yang ini. Assalamualaikum Ustadz, sudah kedengeran belum ini? Tuh, pakai susu jempol, pakai susu, nggak usah pakai gula. Silakan. Sebentar saya tuntasin. Ibu lagi di jalan, terusnya ibu WA atau telepon anaknya, mau dibawain apaan gitu. Dibawain apa misalnya, dibawain topoki. Jangan bilang, topoki aneh banget sih. Nasi aja ya, nasi rames ya. Itu yang garing banget itu. Ya, garing banget itu. Bawain apa? Bawain topoki. Asik, aku bawain. Dan ibu beli 2 dan makan bersama dia. oh gitu. Iya, sambil bilang, top pilihan kamu nih, enak banget ini kita. Begitu di jalan kita muntah, urusan kita gitu ya. Iya. Baik, syukran. Ya. Dia dapat nih saya ininya. Mudah-mudahan bisa mempraktekannya Bu ya. Iya, insya Allah Ustaz. Silakan Bu Elvina. Oh iya. Hormati Bu Yuni ya. Sharing aja Ustadz. Assalamualaikum semuanya. Saya punya anak bungsu perempuan. Ya. Waktu masih SMP itu anak saya tuh suka sekali main HP sampai nggak tahu waktu. Ya. Nah, sampai suatu saat saya kesel, terus saya ambil, saya banting itu namanya HP-nya dia. Dan dia sangat kecewa sekali kelihatannya sampai marah, nggak mau makan 1 hari. Nah, saya kan sedih banget kok nggak mau makan gitu ya. Saya panggil kakak-kakaknya alhamdulillah sudah dewasa semua. Nah, kakak-kakaknya menasehati, tapi dia tetap marah sekali sama saya. Nah, cuman tidak begitu diperlihatkan sekali kadang-kadang ke saya sampai suatu saat saya bilang, kamu nanti SMA-nya pesantren aja ya gitu. Dia bilang, terus dia marah juga. Mama ini nggak sayang sama aku. Mama ini pengen misahin aku sama mama. Mama ini kenapa aku disuruh pergi jauh-jauh sedangkan kakak kan nggak ada yang masuk pesantren. Ya karena mama lihat kamu suka main HP. Kalau di pesantren itu kan juga harus disiplin, nggak boleh pakai HP. Aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Gitu. Baik. Saya tanya sama Ibu sekarang. Tapi suatu saat kami jalan-jalan waktu kakaknya di wisuda di Unpad Bandung, kami sempat jalan-jalan di sekolah Krida Nusantara. Nah, kemudian saya lihatkan Krida Nusantara itu, saya bilang bagus, kata anak saya itu bagus, cobalah lihat. Nah, setelah lihat, dia mau masuk di Krida Nusantara tersebut. Nah, akhirnya di sana kan belajar seperti kayak disiplin lah ya, disiplin militer di sana. Seperti Nusantara. Nah, cuman setelah
sekolah di sana, dia lulus, alhamdulillah juga akhirnya masuk di Undip, sarjana teknik mesin lulus, kemudian dia sekolah dan sekarang sudah bekerja, alhamdulillah. Cuman Ya. ada satu sifatnya yang kayaknya terlalu mandiri banget. Kalau mau pergi-pergi gitu tuh nggak mau diantar sama saya, jadi kayak orang kayaknya nggak mau sekali gitu diantar. Sedangkan saya kan khawatir punya anak perempuan kalau pergi jauh-jauh gitu kan mestinya diantar, tapi dia nggak mau. Apakah itu salah satu dari apa akibat dari pernahnya kecewa dia dengan saya dulu, Ustaz? Itu yang mau saya tanyakan. Baik, baik. Saya jawab begini, bisa iya, bisa tidak. Pertama, tergantung dari apakah pernah melakukan recovery atau tidak. Yang kedua gini, yang paling memungkinkan. Dia memandang ibu itu adalah pengekang. Oh iya, yang mungkin ya, betul. mengatasi segalanya. Sehingga kebebasan dia akan berkurang ketika ibu terlalu masuk dalam. Ya, ketika ibu masuk terlalu dalam, dia merasa ini ancaman begitu ya, merasa ancaman. Ya, ya apa boleh buat seperti yang kesimpulan yang tadi Mas Kholis katakan, betul-betul berdampak terus begitu. Dan saya ulang-ulang lagi Mas Kholis yang dikatakan, kenapa? Karena memang ada hadisnya. Ya, tindakan itu nggak bakal hilang dalam hati anak, dalam pikiran anak. Ini Nabi yang bilang, saya cari hadisnya. Itu sebabnya jangan sampai lakukan kekasaran fisik kepada anak, itu kenapa? Nggak bakal hilang gitu. Ya, Bu Elis, ya nggak bakal hilang kekasaran fisik itu, termasuk yang tadi gitu loh. Saya sebenarnya solusinya kalau ada ibu juga dia di Zoom meeting ini, ada yang ibu juga melaksanakan yang belum kejadian. Saya tanya sebenarnya ente mau apa gitu loh. Ente mau anaknya jarang-jarang megang HP ya, atau mau sering megang HP? Mau jarang-jarang. Oke, tanya lagi. Ente mau jarang-jarang megang HP anaknya itu supaya apa? Gitu loh. Supaya dia bisa belajar. Oh, ente jadi maunya tujuannya bisa belajar, gitu kan? Supaya dia bisa menghafal. Oh, tujuannya berarti bisa menghafal. Jadi jangan jadikan alasan itu HP, gitu. Jadi gini maksud saya, selama tujuannya tercapai, nggak ada masalah, gitu loh. Kecuali kalau sudah membuat penyakit, itu beda lagi, ya. Kecanduan. Kalaupun kecanduan yang ngelihat HP, yang dilihat ceramah gimana? Saya kecanduan cari harta karun di HP. Di TikTok, saya cari dialog-dialog yang lama, sejarah-sejarah saya cari. Saya follow akun-akun history, akun-akun barat, akun-akun sains, saya follow semua. Dan di situ ada harta karun. Saya kecanduan HP, iya, saya kecanduan HP. Tapi saya lihat semua unsur otak, saya simpan, save. Semua unsur dakwah, hadis-hadis Quran, save. Begitu. Itu saya kecanduan. Gitu. Jadi jangan dipandang negatif. Itu kecanduannya game, Ustadz. Kalau umpamanya ibu kasih peralatan game, dia bisa bikin game, bagaimana? Jadi positif, gitu ya. Jadi jangan prasangka buruk, sekali lagi. Jangan mencari-cari kesalahan, jangan bergunjing. Ikutin kajian demi kajian. Kita sambung lagi hari Senin yang akan datang. Saya alhamdulillah, Mbak Be. Ya. Alhamdulillah. Mungkin memang dia suka HP, terus walaupun dia sarjana teknik mesin, tapi dia mempelajari IT. Jadi sekarang dia bekerja di IT dan bekerjanya juga di rumah saja. Apa yang gue bilang? Cuman Apa itu yang sih gue kalau bilang? kemana-mana dia nggak mau diantar, selalu sendiri saja, terlalu berani gitu. Saya yang takut gitu. Apa yang gue bilang? Jangan. Iya. Biarkan selama itu tidak membahaya, tidak membunuhnya, biarkan. Insya Allah titip sama Allah, bacain sholawat, wudu jangan putus, gitu ya. Amin ya Allah, semoga. Allah, yang lain yang belum kesempatan. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Mbak Be, terima kasih banyak Ustaz Kholis. Bagian kita lanjutkan pada pekan depan. Saya mau berangkat dulu ya. Oke. Ya, assalamualaikum semua, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum fi amanillah. Tadi beberapa jamaah yang ingin bertanya, insya Allah simpan dulu ya, Bu Yuni ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan kembali kaji di pekan depan dan sama Babe, insya Allah di Senin Selasa tetap kita akan mengkaji tentang parenting.
dan bagaimana mendidik anak ini menjadi sebuah persoalan yang memang harus kita cari sebuah solusinya. Dan alhamdulillah kita ada guru-guru kita yang selalu mendampingi ya, dan dari mulai apa tentang tip dan triknya yang biasa disampaikan oleh Babe, dan juga ada pondasi-pondasinya yang utama yang juga harus kita ikuti, karena ini sebuah pondasi yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu pondasi akidah insya Allah di hari Rabu bersama Ustaz Dodi. Kemudian juga ada tentang fikih ya, tentang sholat itu ya, Hisnul Muslim, atau pelajaran-pelajaran tentang ibadah yang insya Allah akan juga disampaikan oleh Ustaz Dodi. Juga ada tadabbur Quran di malam hari, ada tadarus Quran di hari-hari Jumat insya Allah. Ini semua dikemas, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Dan saya udah dapat share nih dari bendahara nih Bu Yanti, Bunda Yanti, ini sedekah pagi, jangan lupa ya, karena ini menjadi bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan ini termasuk yang amal yang Allah paling suka ya, karena kita nggak tahu amal apa yang kita persembahkan terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Yaumul Hisab nanti. Banyak sekali pilihan-pilihannya, dan tentu selain ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, tilawah gitu ya. Dan infak itu menjadi sebuah ibadah unggulan bagi kita semua, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, maka berjihadlah dengan harta dan juga dengan diri kalian. Baik, mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, kita termasuk orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tadi kita sudah membahas 2 ayat tadi di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Silakan untuk dibuka kembali ya, kemudian dibaca lagi, diresapi lagi, dicari tadaburnya, tafsirnya. Itu masih alhamdulillah sudah banyak ya buku-buku yang membahas tentang itu. Dan ini 3 larangan dalam surat Al-Hujurat di ayat 11, dan kemudian 3 larangan lagi di surat Al-Hujurat ayat 12 ini memang wajib diaplikasikan oleh kita, karena kita ingin menjadikan diri kita sebagai teladan awal untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Setelah itu mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada keluarga kita dan keberkahan kepada keluarga kita. Amin Allahumma amin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin diumumkan dari pengurus MKI sebelum ditutup. Silakan Dr. Vicky atau Satselo, ada yang ingin disampaikan? Dari saya nggak ada, Ustaz Kalis. Paling ini aja ya, ikut menyebarkan undangan kajian kita aja. Kalau ada teman-teman yang mau diundang silakan, nggak apa-apa. Itu aja paling. Baik, ini sebuah amal juga yang jangan dianggap remeh ya, hanya nge-share kajian, kemudian mengajak menjapri teman kita, sahabat kita untuk ikut kajian ini. Jangan-jangan inilah amal yang terbaik yang Allah akan balas dengan balasan yang terbaik ya. Karena kita nggak tahu amal apa yang Allah ridho ini, maka perbanyaklah berbagai macam pintu amal. Salah satunya tadi nge-share aja. Sederhana sekali nge-share kajian ini. Kalau yang sudah lewat bisa lihat di YouTube atau di Lahtub gitu ya. Kemudian undang juga beberapa share dari kami, dari MKI. Sampaikan juga ada kajian besok hari, ada besok di malam hari gitu ya. Dan insya Allah ini ketika ada orang yang terinspirasi untuk mengikut kajian, kita dapat pahalanya. Amin Allahumma amin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
واجعله لنا حجة